Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdul Rahman pada pertemuan ke-14 mata kuliah metode penelitian. Baik, kali ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat sebuah template atau sebuah paper yang akan kita upload atau kita teliti, tulisan yang akan kita teliti. Namun sebelumnya saya akan mengulasnya dari awal. Ini lebih ke penulisan pada skripsi ya. Jadi persiapan penulisan pada skripsi, bagaimana kalian akan membangun dari awal sebuah template gitu ya, yang akan kalian gunakan untuk menulis penelitian yang telah kalian lakukan. Nah, ini sekarang langsung saja. Jadi tahap awal kita akan membuatnya dari awal ya. Pertama kalian harus membuka Microsoft Word ya. Kemudian kalian klik file seperti biasa ya. Kalian kalau saya menggunakan 2016, kalian bisa pakai berapapun. Kalian klik bank dokumen. Nah, nanti seperti ini hasilnya. Kemudian kita akan setting papernya ya. Kita akan setting ukuran kertas dan marginnya berapa agar nantinya bagus gitu. Oke, langsung saja. Yang pertama kalian harus klik 2 kali di sini. Ini untuk mengatur papernya ya. Ini untuk topnya kita buat 4 cm. Ini bagian atas ini 4 cm ya. Ini 4 cm. Kemudian bagian bottomnya kita buat 3, bottomnya yang paling bawah kita buat 3, kemudian leftnya kita buat 4, right sebelah kanan kita bikin 3. Nah, ini untuk ukuran papernya kita pilih A4 ya, defaultnya A4. Kemudian ini biarkan standar seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Ini bisa kalian gunakan. Kalau untuk multiply page ini kita cukup buatkan normal ya. Nanti kalau untuk buku kita bisa pakai book full ini ya, atau 2 page per sheet, jadi 2 halaman 1 sheet ya, ini bisa pakai. Tapi untuk sementara kita pakai yang normal saja karena kita akan membuat skripsi, template skripsi. Oke. Nah, tujuan saya kali ini adalah mempermudah kalian nanti ketika untuk membuat daftar isi. Biasanya kalau sekarang saya sering banget menemukan anak-anak atau mahasiswa yang membuat daftar isi itu masih manual. Jadi kita pergi ke halaman berapa, kemudian kita tulis angkanya baru manual gitu ya. Semua serba manual. Padahal di Microsoft Word sendiri ini sudah ada fitur untuk deteksi daftar isi otomatis. Oke, langsung saja. Yang pertama, setiap karya ilmiah atau skripsi pasti diawali dengan judul. Nah, yang perlu kita siapkan adalah kita di sini ada sebuah heading ya, sebuah pilihan subkata yang akan kita tulis gitu ya. Atau formatnya ya, sebenarnya lebih ke format. Misalkan saya menuliskan di sini judul kalian, rangka baja ringan atau analisa, perancangan rangka baja ringan pada Universitas Batu Raja menggunakan metode paku beling misalnya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kalau seperti ini nanti kan kalian ini masih ya, biasanya kita perlu setting juga ini Times New Roman. Ini kalau font itu biasanya 14 dan dia bold.
kemudian rata tengah seperti ini ya. Dan judul yang baik seperti ini. Biasanya kalau pengen bagus seperti ini bisa. Seperti ini. Seperti ini bisa. Nah, ini bagaimana nanti bisa terdetek otomatis pada daftar isi. Nah, caranya adalah seperti ini. Kita siapkan dulu bagian yang ini. Perhatikan, kita butuh satu layout ini. Nah, ini heading ini ya. Heading ini sangat perlu untuk mendeteksi bahwa ini milik siapa. Jadi halaman ini, halaman 1 ini terdeteksi punya siapa. Maksudnya bagian yang apa? Misalnya bab 1, halaman ini. Nah, ini nanti yang mendeteksi adalah heading ini. Nah, makanya heading ini yang perlu kita setting. Jadi kita setting dulu headingnya. Klik kanan, modify. Kita sesuaikan dengan yang tadi kita tulis headingnya ya. Fontnya itu Times New Roman. Ukurannya 14. Ini menyesuaikan. Kemudian bold. Kalau pengaturannya harus 16 ya kita tinggal ganti 16. Warnanya hitam. Formatnya juga bisa kalian deteksi juga. Paragraf ini 1,5. Kalau judul itu single biasanya. Judul single. Nah, kemudian ini di checklist. Before afternya kita buat 0 aja. Nanti biar kalau di enter tetap standar gitu ya. Oke, cukup ini. Nah, ini jadi seperti ini. Nah, mungkin kalau nanti heading 2 baru kita before afternya kita setting. Misalnya lebih jaraknya dari atas berapa, dari bawah berapa. Ini udah cukup, kita oke. Nah, kemudian ini kita blok, kita klik heading. Nah ini perlu setting lagi. Dia masih di kanan rata kiri ya. Ini kita ganti rata tengah. Kemudian kita klik oke. Nah, ini sudah cukup. Ini heading. Nah, bagaimana cara melihat heading ini? Kalian cukup klik view, kemudian navigation pane. Pane-nya. Nah, ini sudah ada nih. Bahwa dia kan langsung terdetek perancangan. Ini pack 1. Ya, perancangan pack 1. Nah, oke. Kemudian biasanya apa? Kalau setelah judul apa? Ini kita asumsikan terserah ya, nanti kalian bisa implementasikan sendiri. Saya akan secara cepat biar agak cepat. Kita langsung saja ya dari daftar isi. Dari judul biasanya kata pengantar ya. Atau apapun itu. Boleh kata pengantar, boleh. Sesuaikan dengan apa yang perlu. Nah, ini kalian kalian jangan pernah untuk yang maaf. Enter seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Jangan lakukan hal seperti ini. Ini sangat-sangat tidak baik ya. Karena apa? Kalau kita klik bagian show height-nya ini yang lihat kerapiannya, maka dia akan terlihat kotor sekali. Jadi dia akan terlihat seperti tidak rapi gitu ya. Kalau yang dicek kalau kalian bimbingan pada orang yang ngerti seperti ini, atau terutama bimbingan kepada saya gitu ya, dan membawa file seperti ini, kemungkinan akan saya suruh revisi ya. Karena ini sangat tidak baik, walaupun sebenarnya ini tidak terlihat. Ini tidak terlihat. Tapi ini beresiko tinggi ketika kalian pindah ke komputer lain atau pindah ke tempat lain, maka nanti otomatis halamannya dan sebagainya akan berubah atau bergeser ya, karena biasanya kalau setiap versinya dari masing-masing laptop terkait dengan Microsoft Office Word-nya beda-beda. Kalau misalkan teman kalian menggunakan 2007, kalian menggunakan 2010, nanti pasti akan bergeser dan dia akan jadi tidak rapi ya, jadi tidak rapi. Makanya bagaimana solusinya? Pokoknya intinya jangan pernah enter ya. Karena kalau kita cari jejaknya, maka pack kalian akan terlihat kotor sekali. Banyak space kosong yang tidak perlu ada dalam sebuah halaman. Caranya seperti apa, Pak? Nah, caranya adalah seperti ini. Kalian klik ke layout,
kemudian kalian ke break, kemudian kalian pilih next page. Nah, ini pergi ke page selanjutnya. Oke, nah seperti ini. Dia akan otomatis ke page selanjutnya tanpa membuat jejak sedikit pun. Ya, jadi nanti akan rapi ya hasilnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita tulis tadi apa? Kata pengantar ya. Kata pengantar. Lihat di sini di daerah sini sudah otomatis ada. Karena ini heading. Nanti yang ini kita gunakan sebagai daftar isi. Ya, seperti ini. Atau biasanya sih abstrak dulu ya. Sorry, maaf. Abstrak. Bisa maaf ya kalau salah. Abstrak. Abstrak. Lagi, kemudian kalian klik break, next page lagi, kalian tulis setelah apa kata pengantar. Kata pengantar. Setelah kata pengantar, kita next lagi, kemudian kalian bisa tulis daftar isi. Nah, nanti kan kita akan di sini membuatnya ya. Daftar isi. Nah, setelah daftar isi apa? Nah, kita langsung skip ke selanjutnya biar cepat gitu ya. Bab 1 berarti di sini ya. Di sini apa bab 1 itu bab 1 misalnya. Dan ini ada page lagi bab 2. Dan seterusnya ya. Oke, saya sampaikan bab 4 ya. Bab kalau skripsi kan sampai bab 5. Bab 4 bab 4 lagi, bab 3. Setelah itu ini kan masih bab 1 pendahuluan, bab 2 literatur review, bab 3 itu metode penelitian atau rancangan penelitian, kemudian hasil penelitian bab 3, bab 4 hasil penelitian. Kemudian kita ke bab 5 dan yang terakhir kita ke daftar pustaka. Daftar pustaka jangan pakai bab. Nah, ini kita sudah ada halaman 10 halaman. Nah, dari 10 halaman ini nanti kita akan bisa membuat daftar isinya. Dari sini ya, dari sini kita akan membuat daftar isinya. Nah, kita langsung saja saya asumsikan ini semua dalam satu page ya, termasuk ini nanti saya akan kasih halaman. Nah, ini caranya menginsertkan halaman. Jadi kita cukup pakai yang footer ya. Atau boleh footer, tapi saya cenderung ke page number juga bisa, button of page. Nah, ini saya pilih ini aja. Ini udah otomatis ya, ini udah ada otomatis halamannya sampai ke 10 halaman. Nah, saya langsung saja cara untuk membuat otomatis daftar isinya. Jadi kalian cukup ke sini enter. Kita enter lagi. Oke ya. Maaf. Oke, nah ini sudah bisa. Ini ke sini ya. Nah, ini di sini kalian cukup, kita akan membuat semua yang ada di sini langsung terdeteksi pada daftar isi. Caranya seperti apa? Kalian cukup insert, pilih reference kalau nggak salah ya. Maaf, ini ada sedikit loading ya. Nah, di sini udah masuk ke reference, kemudian kalian klik table of content. Nah, kalian tinggal pilih mau pakai model yang seperti apa. Atau yang seperti ini, atau yang ini model-model table of content-nya. Nah, kalian cukup klik table of content-nya. Nah, maka dia akan otomatis muncul. Tapi kan ini masih berantakan ya, masih berantakan. Bagaimana caranya? Kalian bisa edit propertiesnya ini ya.
sorry bukan, sebentar. Kalian bisa setting ya, custom. Nah, custom seperti ini. Nah, ini kan tulisannya masih dalam bentuk seperti ini kan. Nah, judul pun dia masuk kan tadi. Judul pun nanti masuk karena dia masih dalam sub ya. Padahal itu nggak perlu. Nanti kan judul ini nggak perlu kita masukkan. Tapi nanti kita bisa setting. Nah, ini modify dulu. Ini kita buat Times New Roman. Ukurannya 12. Ini ukurannya 12. Baik rata kanan kiri. Ya, kemudian formatnya, paragrafnya kita buat jangan multiply, kita double saja. Kemudian kita oke, terus kemudian kita oke. Kita oke. Yes. Nah, ini kan seperti ini. Nah, jangan ini yang ini masih seperti ini ya. Masih ada judul seperti ini. Nah, jadi untuk ini kita hilangkan ya. Kita hilangkan dengan cara klik normal. Klik normal ya, hilang ya. Nanti bisa kalian ininya di manual saja. Ini 14. Tadi 14, kemudian bold. Nah, ini kan tadi seperti awal. Nah, di sini daftar isinya. Nah, ini kita refresh. Ini kita update. Nah, sudah ya. Ini sudah otomatis dan ini kita warna putih biar nggak kelihatan. Kita putihkan. Bentar, ini no color. Ini agak sedikit tidak respon ya, tapi ini bisa di putih. Ini bisa, nah ini nih. Oke, nah ini kan kalian tadi nggak apa ya, nggak bold nanti atau nggak apa tebal, cetak tebal. Nah ini bisa kalian cetak tebalkan nanti. Nah ini untuk daftar isi online sudah selesai, jadi nanti kalian bisa terapkan sendiri. Jadi kalian nggak perlu lagi manual untuk mengisikan daftar isi gitu ya. Nah mungkin untuk pertemuan kali ini saya sudahkan sampai di sini. Ya, pertemuan ke 14 ya. Untuk pertemuan belajar jam pertama ya. Nanti jam keduanya saya akan mencoba untuk mengisi. Jadi pada sini kan dia ada daftar pustaka nih. Sama daftar pustaka juga kita bisa membuatnya otomatis. Nah, kita akan membuat otomatis daftar pustaka. Selama ini kan kalian juga nulis manual terus. Nah, sekarang saya akan ajarkan secara otomatis bagaimana caranya. Nah, tapi untuk tugas pertama ini silahkan kalian buat seperti apa yang seperti saya instruksikan seperti ini. Kemudian kalian kirim. Ingat, kalian kirim sesuai data seperti ini. Dan saya tunggu nanti sampai jam sore lah ya, jam-jam sore nanti. Nanti akan saya siapkan juga pertemuan ke-14-nya, kalian silahkan absen. Ya, mungkin sekian dari saya cukup. Jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.